Shalom, sahabat pendidikan Kristen, berjumpa kembali dengan video dari channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji Bethlehem dan perjanjian garam secara lebih mendalam. Apa signifikansinya dan mengapa itu dituliskan di dalam Alkitab. Sahabat pendidikan Kristen, kita belajar bersama pada saat ini untuk mengenali dan memahami rancangan Tuhan dalam setiap perkataan firman Tuhan. Tak lama setelah kelahiran Yesus di Bethlehem, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala yang menjaga domba mereka di malam hari dan mengumumkan kepada mereka, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dari semua kemungkinan tanda yang dapat diberikan kepada para gembala ini, mengapa Tuhan memilih bayi yang terbaring di palungan dan dibungkus dengan lampin? Mengapa ini begitu signifikan? Mengapa ini begitu penting? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menggali lebih dalam dan menelusuri konteks Yahudi di mana perjanjian baru itu ditulis. Ahli Alkitab yang baik seperti detektif yang mengajukan banyak pertanyaan tentang teks. Pertanyaan pertama yang perlu kita tanyakan adalah, siapa para gembala ini? Apakah ada sesuatu yang unik tentang mereka? Saya percaya ini bukan gembala biasa. Mereka adalah gembala orang Lewi yang dilatih dan ditugasi dengan tanggung jawab merawat, menjaga ternak yang digunakan untuk korban di bait suci di Yerusalem. Selanjutnya kita harus bertanya, apa yang begitu penting tentang lokasi di mana mereka menemukan Yesus? Ketika tiba waktunya salah satu kawanannya melahirkan, para gembala akan membawa dombanya ke salah satu gua yang mengelilingi Bethlehem, yang digunakan untuk tujuan ilahi, yaitu mempersembahkan korban di Yerusalem. Gua bersalin ini dijaga dalam keadaan suci karena domba-domba ini ditakdirkan untuk digunakan sebagai korban di bait Allah. Faktanya, banyak anak domba jantan yang lahir di sekitar Bethlehem akan digunakan untuk Paskah. Karena tidak ada kamar di penginapan setempat, Maria dan Yusuf menggunakan salah satu gua ini di sekitar Bethlehem. Mesias tidak lahir di kandang di belakang hotel. Dia dilahirkan di salah satu dari banyak gua yang digunakan untuk melahirkan anak domba korban ini. Karena dia sendiri akan menjadi domba korban yang terakhir. Tidak hanya lokasi kelahiran Yesus yang penting bagi para gembala ini, tetapi juga fakta bahwa Yesus dibungkus dengan kain lampin. Para gembala ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak domba yang baru lahir tidak mengalami cacat. Bayi domba sangat kikuk ketika mereka lahir, keseimbangannya belum baik, sehingga banyak ahli Alkitab percaya bahwa domba ini kemudian dibungkus oleh gembala dengan kain agar terhindar dari benturan dengan dinding gua, supaya domba ini tidak cacat. Aspek kunci lain dari lampin di Israel kuno adalah menggarami bayi yang lahir. Setelah Yesus lahir, Yusuf akan membasuh dan menggosoknya dengan air garam. Praktisnya, garam membunuh bakteri yang ditemukan di tubuh bayi. Tapi ada banyak simbol spiritual dalam aksi ini. Garam adalah simbol persahabatan dan kesetiaan di dunia kuno. Ini adalah tanda perjanjian seperti dalam frase perjanjian garam 2 Tawarik 13 ayat 5, Imamat 2 ayat 13, Bilangan 18 ayat 19. Ungkapan umum untuk menunjukkan persahabatan dalam budaya Timur Tengah adalah ada garam di antara kita. Perjanjian garam digunakan untuk menunjukkan perjanjian abadi, persahabatan, dan kerajaan yang Allah buat dengan Daud dan ahli warisnya. Tidak tahukah kamu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam 2 Tawarik 13 ayat 5. Yesus tidak hanya lahir di Bethlehem yang merupakan kota Daud, tetapi dia juga anak Daud yang dijanjikan, Mesias dan Raja yang datang untuk menggenapi perjanjian Daud.
Janji Allah bahwa salah satu keturunan Daud akan hidup di atas tahta selamanya. Dan untuk menetapkan perjanjian baru yang dibicarakan dalam Yeremia, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, ketika aku akan membuat perjanjian baru dengan orang Israel dan orang Yehuda. Garam juga merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap kurban yang dipersembahkan di bait suci. Seperti yang kita baca dalam Imamat, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Imamat 2 ayat 13. Mesias tidak hanya hadir di lokasi yang sama dengan persembahan bait suci, tetapi dia juga dibasuh dengan garam sebagai bagian dari proses yang menunjukkan pengorbanannya di masa depan sebagai anak domba Paskah Allah yang akan menghapus dosa manusia dan meresmikan perjanjian baru. Yeremia 31 ayat 31. Mesias datang untuk membuat perjanjian dengan kita, dan dia begitu berkomitmen kepada kita sehingga dia memilih mati untuk meneguhkannya, menunjukkan betapa seriusnya dia menjalin persahabatan dengan kita. Inilah yang disinggung oleh Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mesias adalah anak domba yang telah disembelih sejak penciptaan dunia. Wahyu 13 ayat 8. Jadi, dia perlu digarami sebagai pengorbanan sejati kita untuk menghapus dosa kita dan membawa kita ke dalam perjanjian persahabatan dengan Tuhan. Nah, itulah teman sejati. Bukankah itu luar biasa? Kita harus memastikan bahwa kita menghargai persahabatannya dan memanfaatkan sepenuhnya. Tidak hanya proses membungkus yang penting bagi para gembala, tapi saya percaya pakaian yang sebenarnya di mana bayi Yesus dibungkus juga dimaksudkan menjadi tanda bagi mereka. Mari kita jelajahi maknanya dengan lebih dalam. Salah satu simbol tertua dari kepercayaan Yahudi adalah menorah, tempat lilin bercabang 7 yang ditempatkan, yang digunakan di bait Allah. Kohani, para imam Lewi, menyalakan menorah di tempat suci setiap malam dan kemudian membersihkannya setiap pagi, mengganti sumbu lama dengan yang baru. Sumbu menorah terbuat dari apa? Dari tunik para pendeta, para imamat, pakaian imamat apapun yang menjadi sangat kotor hingga nodanya tidak dapat dibersihkan, tidak dapat lagi digunakan selama pelayanan imamat. Pakaian yang tidak dapat digunakan ini tidak dihancurkan, sebaliknya mereka dipotong dan kain itu digunakan untuk tujuan suci lain. Jubah para imam biasanya digunakan untuk membuat sumbu menorah yang akan terus menyala di tempat kudus di bait suci. Ini adalah spekulasi tentang pakaian lampin Yesus. Bisa jadi dibuat dari pakaian pendeta yang robek yang akan digunakan untuk membuat sumbu menorah. Tapi di mana Yusuf dan Maria mendapatkan kain tersebut? Dugaan adalah bahwa Maria mendapatkan kain tersebut dari sepupunya Elizabeth yang menikah dengan Imam Zakaria. Segera setelah Maria memasuki rumah Elizabeth yang secara ajaib mengandung di tahun-tahun terakhirnya, bayi yang belum lahir di dalam rahimnya mulai dipenuhi dengan Roh Kudus. Elizabeth berkata, "Kamu diberkati di antara wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku sehingga ibu guru saya datang kepada saya? Bahkan ketika mendengar salammu, anak yang ada di dalam rahimku melompat ke girang. Berbahagialah dia yang percaya akan pengenapan dari hal-hal yang dikatakan padanya oleh Adonai." Jadi para gembala yang bertemu dengan malaikat pergi ke tempat di mana anak domba yang digunakan untuk korban dilahirkan dan dibungkus. Di sana mereka melihat bayi Yesus dibungkus seperti anak domba Paskah dalam pakaian imam yang digunakan untuk penerangan menorah di bait suci, yang melambangkan kehadiran dan janji Allah yang kekal dan berbaring di palungan, akan menjadi tanda yang sangat paling penting bagi para gembala ini, karena ini merujuk pada Yesus sebagai anak domba Paskah dan terang dunia. Sahabat pendidikan Kristen, kiranya uraian kali ini akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.